Yuk, baskom lagi, Bib. Udah lama nih pengen ngomong baskom, Bib. Udah lama kita nggak bersuara baskom lagi nih, Bib. Nih, Bib, ada yang nanya nih, Bib. Kayak pertanyaan rada-rada nih, Bib. Rata-rata sih kalau kata rata-rata golongan, Bib. Hmm. Dia nanya, Bib, mohon doanya. Saya berada di ego dalam kebenaran. Nah, gimana tuh, Bib? Berada di ego dalam kebenaran. Kalau kita yakin kepada Allah, itu harus 100%. Nah, tetapi kepada ilmu yang baru kita ketahui, itu nggak boleh 100%. Jadi seluruh yang saya ketahui mengenai apa yang saya yakini benar, itu belum tentu benar. Nah, jadi saya menghargai apabila ada pendapat-pendapat orang saling berbeda dengan pendapat saya. Makanya ada imam 4 mazhab itu saling berbeda argumen atau berbeda hujah. Dan mereka itu juga saling menghargai. Nah, kebenaran itu menurut apa yang kita yakini benar, keyakinan orang itu belum tentu sama dengan kebenaran yang kita yakini. Jadi jangan paksakan orang untuk mengikuti keyakinan kita, sebab kenapa? Kebenaran itu ada bertingkat-tingkat. Dan kebenaran itu bukan milik siapa-siapa. Ia bisa aja ada di mana aja, bisa pada siapa aja, tanpa terkecuali pada siapa dia akan menempel. Paham nggak? Paham. Nah, klaim kebenaran, merasa dirinya benar atau klaim kebenaran ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh saya, bisa dilakukan oleh antum. Merasa benar, saya merasa benar juga. Karena pemilik kebenaran itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Kebenaran itu hanya milik yang maha benar itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia di sini hanya sekedar menafsirkannya saja. Tafsir itu artinya kira-kira. Kebenaran bisa saja datangnya dari mana aja, sesuai kehendak pemilik kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah di sini mempunyai sifat, yaitu sifat al-haqqu jalla jalaluh. Artinya Allah itu maha benar. Alamal insana malam ya'lam. Jadi manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang ia tidak ketahui. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sebenarnya manusia itu tidak mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia hanya diberi tahu sedikit tentang ilmu di dunia ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada pernyataan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan mengatakan, janganlah kamu kenali kebenaran dari orang-orangnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri, maka engkau akan mengenal siapa pemiliknya. Nah, jadi kita lebih arif dalam bersikap. Nah, orang yang bijak akan mengetahui kebenaran dengan melihat pada ucapannya, dengan perkataannya, dengan melihat teksnya itu sendiri tanpa pandang bulu. Siapa yang bicara, siapa orangnya. Akhirnya ada kaidah yang mengatakan, unzur magala wala tanzur man gala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Sebuah kebenaran tidak mesti selalu berada di tempat yang benar atau berada di tempat yang tepat, tetapi ada kalanya kebenaran itu justru berada di tempat yang salah. Emas, ente tahu emas nggak? Ya. Nah, emas itu di dalam lumpur dan emas itu bercampur dengan pasir. Akhirnya emas itu diayak bercampur dengan pasir, akhirnya baru terlihat kilaunya atau cahayanya dari emas murni. Nah, demikian juga kebenaran. Terkadang dari sebagian di antara kita ini telah banyak ikut tersesat karena hanya mengenal kebenaran itu melalui tokoh cendekiawan ataupun ulama ataupun tokoh-tokoh politik. Akhirnya kita menjadi taklid buta, meyakini sesuatu dengan membabi buta tanpa kita mencari kebenarannya. Nah, bukan sebaliknya, kita mengenal tokoh cendekiawan ataupun ulama karena kebenarannya. Kebenaran adalah setiap apa yang dikatakan oleh pemimpinku, kelompokku, setiap dikatakan oleh guruku, oleh syekhku, yang dikatakan pemimpin kelompok lain, guru lain, ulama lain, biar benar, biar salah, pokoknya udah pasti salah. Nah, salahnya kita seperti ini. Sikap kita ini seharusnya tidak boleh seperti ini, hargai pendapat orang lain. Nah, orang-orang yang berilmu itu nggak cukup dengan ilmunya aja, dia harus mempunyai sifat bijaksana. Berapa banyak orang-orang ahli ilmu tapi ia tidak mempunyai sifat arif dalam dirinya, akhirnya ia merasa paling benar sendiri, seolah-olah surga
hanya milik dari golongan mereka sendiri. Surga terlalu luas untuk dihuni oleh sekelompok daripada manusia.